Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuz Maulidia dengan NIM 2020020222 ingin mempraktikkan praktikum umbi-umbian dengan mata kuliah Ilmu Bahan Pangan. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang digunakan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam praktikum kali ini. Selamat menyaksikan. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum umbi-umbian kali ini. Dari kelompok umbi-umbian, kita menggunakan singkong, lalu ubi jalar berwarna merah. Selanjutnya kita menggunakan ubi jalar yang berwarna ungu. Lalu yang terakhir menggunakan kentang. Nah, untuk hasil olahan umbi-umbian sendiri, kita menggunakan tepung tapioka dan tepung sagu. Berikut alat-alat yang digunakan untuk praktikum umbi-umbian kali ini. Yang pertama, kita menggunakan timbangan untuk menimbang berat umbi-umbian dan tepung. Selanjutnya menggunakan saringan untuk mengayak tepung agar halus. Yang terakhir kita menggunakan penggaris untuk menghitung panjang, lebar, serta diameter dari umbi-umbian. Pertama yang harus dilakukan dalam praktikum umbi-umbian kali ini yaitu menghitung berat kotor dari umbi-umbian. Yang pertama kita menghitung berat kotor dari singkong yaitu sebesar 409 gram. Selanjutnya menghitung berat kotor dari ubi ungu didapat sebesar 187 gram. Selanjutnya menghitung berat kotor dari kentang yaitu sebesar 240 gram. Selanjutnya menghitung dari berat dari ubi merah yaitu 258 gram. Selanjutnya kita akan menghitung panjang dan lebar dari umbi-umbian di sini. Yaitu yang pertama kita akan menghitung panjang dari singkongnya. Terlihat panjang dari singkongnya itu sepanjang 24 cm. Dan lebarnya itu sekitar 6 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang dari ubi jalar berwarna merah yaitu sepanjang 11 cm dan lebarnya itu 6 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang dari ubi ungu yaitu sepanjang 16 cm dan lebarnya itu 4 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang dari kentang yaitu 10 cm dan lebarnya berkisar 7 cm. Selanjutnya kita akan menghitung berat bersih dari umbi-umbian. Pertama-tama kita akan menghitung berat bersih singkong terlebih dahulu. Didapatkan berat singkong sebanyak 314 gram. Selanjutnya kita akan menghitung berat bersih dari kentang yaitu sebanyak 202 gram. Selanjutnya kita akan menghitung berat bersih dari ubi jalar ungu yaitu didapatkan sebanyak 147 gram. Yang terakhir kita akan menghitung berat bersih dari ubi jalar merah sebanyak 149 gram. Selanjutnya kita akan mengamati warna
bentuk dan mengukur diameter pada umbi-umbian, serta mengamati ada atau tidaknya kandungan HCN pada umbi-umbian tersebut. Pertama, kita akan mengamati bentuk dari singkong. Untuk singkong bentuknya seperti pada umumnya, berbentuk panjang. Untuk warnanya dia sedikit tampak luar, dia sudah menghitam dan kedua ujungnya sudah mulai membusuk. Dan untuk jika dibelah, dalamnya ini berwarna seperti ini, sudah ada bintik-bintik hitamnya begini. Ini tandanya singkong ini ada kandungan HCN di dalamnya, dan ini dianjurkan untuk tidak dikonsumsi. Untuk diameter pada singkong sendiri itu sepanjang 4 cm. Pada ubi ungu, dari segi bentuknya dia berbentuk seperti ubi ungu pada umumnya, dan segi warna dia sedikit lebih tua daripada lainnya. Jika dibelah ini sudah seperti ini. Jika dibelah ini tandanya bahwa ubi ungu ini tidak segar lagi dan menuju proses pembusukan, tetapi belum busuk. Dan untuk diameternya, dia memiliki diameter 4 cm. Selanjutnya kita mengamati ubi jalar merah. Dari segi bentuknya umumnya sama seperti ubi jalar merah yang lainnya. Untuk segi warna dia terlihat masih fresh dari luar maupun dalamnya dibandingkan ubi ungu yang ini. Ini dia sudah tidak fresh lagi warnanya. Untuk jika dibelah dalamnya bisa dilihat bahwa dia masih layak dikonsumsi walaupun ada hitam-hitamnya sedikit. Itu untuk panjang diameter dalamnya itu dia panjangnya 5,5 cm. Selanjutnya pada kentang juga bentuknya sama seperti kentang pada umumnya, yaitu agak sedikit bulat tapi lonjong. Dan untuk warnanya terlihat warna kentang ini masih sangat fresh atau segar, baik luar maupun dalamnya. Dan untuk dalamnya juga bahwa kentang ini masih layak untuk dikonsumsi karena tidak ada hitam-hitam atau tidak tercemar kandungan bahan kimia lainnya. Dan untuk panjang diameter dari kentang ini yaitu sepanjang 4,5 cm. Selanjutnya kita akan menghitung berat kotor dari tepung. Pertama-tama kita akan menghitung berat kotor dari tepung sagu sebanyak 100 gram. Selanjutnya kita akan menghitung berat kotor dari tepung tapioka sebanyak 100 gram. Setelah kita menghitung berat kotor, selanjutnya kita akan mengayak tepung terlebih dahulu untuk menghitung berat bersihnya. Pertama kita akan mengayak tepung sagu terlebih dahulu. Setelah kita mengayak tepung sagu, selanjutnya kita mengayak tepung tapioka. Setelah melalui proses pengayakan, kita akan mengamati perbedaan antara tepung sagu dan tepung tapioka. Dilihat dari segi warnanya, tepung sagu dan tepung tapioka sama-sama memiliki warna putih bersih.
Namun tepung tapioka lebih bersih daripada tepung sagu. Untuk segi teksturnya, tepung sagu lebih halus dibandingkan tepung tapioka. Untuk segi aroma, tepung tapioka ini lebih kuat aromanya dibandingkan tepung sagu. Langkah selanjutnya yaitu mengamati perbedaan antara tepung sagu dan tepung tapioka dengan penambahan setengah gelas air. Pertama-tama kita siapkan setengah gelas air yang sudah lalu masing-masing ditambahkan 1 sendok makan tepung sagu dan tepung tapioka. Lalu aduk. Nah, setelah diaduk dengan rata, dapat dilihat bahwa kedua-duanya sama-sama larut dalam air dan tidak ada yang mengumpal di bawahnya. Dan teksturnya lebih cair. Setelah didiamkan beberapa menit, dapat terlihat kedua tepung ini setelah dilarutkan dalam air itu dia menggumpal di bawah. Tetapi perbedaannya untuk tepung tapioka ini dia lebih keras dibandingkan tepung sagu. Tetapi jika diaduk kembali dia akan tercampur kembali. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa umbi memiliki banyak jenis, yaitu umbi akar dan umbi batang. Dari masing-masing umbi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti pada umbi akar yaitu singkong memiliki daging berwarna putih dengan kulit luar berwarna coklat. Umbi batang yaitu ubi jalar banyak bermacam-macam jenisnya, yaitu ubi jalar berwarna ungu mempunyai daging berwarna ungu dengan kulit luar berwarna coklat, dan ubi jalar merah memiliki daging berwarna oranye di dalamnya dengan kulit luar berwarna coklat. Adapun kentang yang termasuk dalam jenis umbi batang. Kentang memiliki daging berwarna kuning di dalamnya dengan kulit luar berwarna coklat. Dari hasil pengamatan praktikum terlihat bahwa umbi akar atau singkong memiliki ukuran lebih berat dibandingkan umbi yang lainnya, dan berat umbi yang paling ringan adalah ubi jalar ungu. Untuk kualitas daging pada umbi dapat dilihat bahwa singkong memiliki kandungan HCN di dalamnya karena terlihat pada daging singkong terdapat bintik hitam di dalamnya. Dan kedua ujung pada singkong pun mulai membusuk. Untuk jenis umbi yang lainnya tidak terlalu terlihat kerusakan pada daging, tetapi bagian yang sudah tidak segar harap tidak dikonsumsi. Untuk jenis olahan umbi, kami menggunakan tepung tapioka dan tepung sagu. Perbedaan dari kedua tepung tersebut terletak pada tekstur, aroma, dan kelarutannya dalam air, dan memiliki endapan yang berbeda. Jika tepung sagu mempunyai tekstur lebih halus dibandingkan tepung tapioka, dan untuk aroma tepung tapioka memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan tepung sagu. Dan dari segi kelarutannya dalam air, kedua tepung ini sangat mudah larut dalam air. Setelah didiamkan beberapa menit, terlihat endapan pada tepung tapioka lebih keras daripada tepung sagu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.